Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umiratin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Imran Rosadi selaku dosen pengampuh mata kuliah ilmu pendidikan, dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggota 1 Mbak Alamiah Kutroti dengan NIM 2119134 dan saya sendiri Akil Mukhtar dengan NIM 2119224. Kemudian ada Mas Muhammad Misbahul Ulum dengan NIM 219264. Kemudian ada Mbak Humairatus Zahra dengan NIM 21193337. Ya, pada kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang konsep peserta didik dalam pendidikan. Untuk itu, materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Alamiah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamiah Kutroti, NIM 2119134. Langsung saja, di sini saya akan menerangkan poin yang pertama, yaitu pengertian peserta didik. Dari pengertian beberapa ahli, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidikannya. Dalam konteks pembelajaran dilakukan secara historis, filsafat pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, guru sebagai pusat pembelajaran, dan yang kedua, guru sebagai pusat pembelajaran. Dikatakan cenderung lebih otoriter dan konservatif dan menekankan pengembangan nilai-nilai dan pengetahuan yang telah hadir sejak dulu sampai sekarang. Aliran pokok dari filsafat yang berputar kepada guru yaitu esensialisme dan perennialisme. Student central philosophy lebih berfokus kepada pembelajaran kontemporer dan relevan serta menyiapkan siswa untuk berubah di masa depan. Berdasarkan konteks di atas, proses pembelajaran sendiri memiliki dua dimensi. Yang pertama, aspek kegiatan siswa, apakah kegiatan yang dilakukan siswa bersifat individu atau kelompok. Dan yang kedua, aspek orientasi guru atas kegiatan siswa, apakah difokuskan pada individu atau kelompok. Berdasarkan dua dimensi yang masing-masing memiliki dua kutub tersebut, terdapat 4 model pelaksanaan dalam pembelajaran. Yang pertama, self-study, yaitu kegiatan siswa dilaksanakan secara individu dan orientasi guru dalam mengajar juga bersifat individu. Dan yang kedua, cara mengajar tradisional. Model ini memiliki aktivitas siswa yang bersifat individu dan orientasi guru mengarah pada kelompok. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Ulum dengan NIM 2119264. Di sini saya akan membacakan materi tugas, kedudukan, dan kewajiban peserta didik. Agar pelaksanaan proses pendidikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap peserta didik hendaknya senantiasa menyadari tugas dan kewajibannya. Menurut Asma Hasan Fahmi, tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi peserta didik diantaranya adalah pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keimanan. Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Peserta didik hendaknya belajar secara bersungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik merupakan pihak memiliki serta memiliki cita-cita yang ingin dicapai secara optimal. Peserta didik akan menuntut dan melakukan sesuatu agar tujuan belajarnya dapat terpenuhi. Ada beberapa hal yang terkait dengan hakikat peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik bukan sesuatu miniatur orang dewasa. Peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu yang mempunyai pola perkembangan serta
tempo dan iramanya yang harus disesuaikan dalam proses pendidikan. Yang ketiga, peserta didik memiliki kebutuhan diantaranya kebutuhan biologis, rasa aman dan rasa kasih sayang, rasa harga diri dan realisasi diri. Yang berikutnya adalah kewajiban peserta didik, diantaranya adalah yang pertama, sebelum belajar hendaknya terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sifat buruk. Yang kedua, niat belajar hendaknya ditujukan untuk mengisi jiwa dengan berbagai fadilah. Yang ketiga, wajib bersungguh-sungguh dalam belajar, wajib saling mengasihi dan menyayangi di antara sesama, bergaul baik terhadap guru-gurunya. Menurut Ibnu Khaldun, pandangan terhadap peserta didik yakni kita sepakat bahwa untuk dapat membangun peradaban yang tinggi harus dimulai dengan memajukan pendidikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, maju tidaknya suatu negara ditentukan oleh tingkat kualitas pendidikan di dalamnya. Semakin bagus mutu atau kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin maju peradaban yang dibangunnya. Peserta didik sebagai salah satu komponen pendidikan di dalamnya merupakan salah satu faktor terpenting dalam terlaksananya proses pendidikan. Ibnu Khaldun seseorang yang terkenal sebagai sejarawan, sosiolog, dan juga antropolog, mencoba mengemukakan gagasan pemikirannya mengenai anak didik. Lebih lanjut diterangkan, Ibnu Khaldun melihat manusia tidak terlalu menekankan pada segi kepribadiannya sebagaimana yang acap kali dibicarakan secara filosof. Menurutnya keberadaan masyarakat sangat penting untuk kehidupan manusia karena sesungguhnya manusia memiliki watak bermasyarakat. Manusia bukan merupakan produk nenek moyangnya, akan tetapi lingkungan sosial, lingkungan alam, adat istiadat. Karena itu, lingkungan sosial merupakan pemegang tanggung jawab dan sekaligus memberikan corak perilaku seorang manusia. Hal ini memberikan arti bahwa pendidikan menempati posisi sentral dalam rangka membentuk manusia ideal yang diinginkan. Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan berbagai makhluk lainnya. Manusia, kata Ibnu Khaldun, adalah makhluk berpikir. Oleh karena itu, ia mampu melahirkan ilmu atau pengetahuan dan teknologi. Dalam hal itu, berbagai bukti bahwa manusia memang memiliki tingkatan berpikir yang lebih tinggi dibandingnya. Pada bagian lain, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam proses belajar atau menuntut ilmu pengetahuan, manusia di samping harus bersungguh-sungguh juga harus memiliki bakat. Menurutnya, dalam mencapai pengetahuan yang bermacam-macam itu, seseorang tidak hanya menumbuhkan ketekunan, tetapi juga bakat. Berhasilnya suatu keahlian dalam suatu bidang ilmu atau disiplin memerlukan pengajaran. Dalam Al-Quran sendiri, manusia terdiri dari materi atau yang biasa disebut jasad, dan imateri atau ruh, jiwa, akal, qalb. Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka manusia yang diberi pendidikan itu adalah jiwa dan akalnya. Pendidikan pada manusia adalah suatu proses pengembangan potensi jiwa dan akal yang tumbuh secara wajar dan seimbang dalam masyarakat yang berkebudayaan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan ke pemakaran yang lain. Terima kasih kepada Mas Ulum telah menjelaskan materinya. Kemudian saya sendiri akan menjelaskan materi tentang syarat atau kriteria yang harus dimiliki peserta didik. Dalam pemahaman Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 67 itu pada ininya itu menunjukkan minat yang tinggi, tawadhu, taat, berambisi, dan sopan santun, optimis, sabar, dan ikhlas. Itu harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan demikian,
peserta didik itu juga harus bisa mengaplikasikan seperti salah satunya yaitu satu, peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus memiliki niat yang lurus. Artinya langkah awal untuk membangun unsur psikologi manusia yang kokoh, tangguh, tidak mudah patah semangat, sehingga suatu aktivitas dilalui dengan penuh keyakinan itu harus memiliki niat yang lurus. Peserta didik itu harus sebelumnya itu memiliki niat yang lurus dan yang semangat. Oleh karena itu, niat dalam belajar terkonsentrasi pada upaya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus memiliki kesucian hati. Yang kedua ini itu si peserta didik itu harus memiliki sifat yang bersih hatinya. Artinya peserta didik itu harus belajar dengan niat ibadah dan dalam rangka takarub kepada Allah SWT, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntun untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan akhlak yang tercela dan mengisi dengan akhlak yang terpuji. Dan yang ketiga itu ada peserta didik dalam proses belajar mengajar harus memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga ini itu termasuk suatu yang paling penting, karena setiap peserta didik itu harus memiliki akhlak yang mulia supaya ilmunya itu bisa bermanfaat. Dengan memiliki akhlak yang mulia itu seperti akhlak tawadhu kepada guru dan kepada ilmunya juga itu harus tawadhu. Peserta didik itu harus menyenangkan hati gurunya, memuliakan hati guru, menunjukkan sikap sopan dan santun terhadap guru, tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan memiliki tekad belajar sepanjang hayat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu peserta didik dalam proses belajar mengajar harus menyempurnakan ikhtiar. Yang terakhir ini merupakan suatu ikhtiar. Artinya itu suatu kewajiban yang setiap insan dalam rangka menggapai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kemuliaan akhlak, tidak terpisah dari keharusan berikhtiar dalam mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan ikhtiar seseorang siswa terlihat dan sejauh mana keteraan berkorban dan meluangkan waktu yang cukup untuk mencapainya ilmu yang diinginkan. Artinya itu peserta didik harus memiliki sifat ikhtiar. Setelah dari ketiga itu yang tadi saya sebutkan itu dan yang terakhir itu peserta didik itu harus memiliki ikhtiar atau bisa menyempurnakan ikhtiar tersebut supaya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik itu walaupun harus siap mencari ilmu walaupun dengan jarak yang jauh dan memerlukan perjalanan yang sulit, itu harus menggambarkan atau menyatukan sifat ikhtiar tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh real peserta didik kekinian yang inspiratif dari pembelajaran yang berlangsung sekarang ini. Maka dengan strategi atau model pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran akan dapat menghasilkan peserta didik yang kreatif dan memiliki kompetensi keilmuan yang mumpuni, yaitu dengan mengimplementasikan strategi atau model pembelajaran kreatif pada pembelajaran, maka kegiatan
pembelajaran akan lebih bermakna karena strategi atau model pembelajaran kreatif adalah sebuah pembelajaran yang memberdayakan seluruh aspek yang dimiliki peserta didik. Afektif, psikomotorik, kognitif dengan peserta didik pun aktif dalam pembelajaran. Adapun strategi atau model pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar antara lain. Adapun strategi atau model pembelajaran kreatif yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar antara lain. Everyone is a teacher here, setiap murid sebagai pengajar. Strategi ini sangat tepat untuk mendapatkan prinsipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berperan sebagai pengajar dari kawan-kawannya. Dengan strategi ini, peserta didik yang selama ini tidak aktif akan terlihat dalam pembelajaran secara aktif. 2. Reading aloud, strategi membaca keras. Strategi ini dapat membantu peserta didik untuk berkonsentrasi, mengajukan pertanyaan, dan mengunggah diskusi. Reading aloud adalah sebuah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan cara dosen memberikan materi bahan kajian kepada peserta didik. Setiap peserta didik mempelajari dan menganalisa materi bahan kajian tersebut. Snowballing, bola salju. Strategi ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi materi bahan kajian secara bertingkat dari kelompok kecil, kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang lebih besar, sehingga pada akhirnya akan memunculkan 2 atau 3 jawaban yang telah disepakati oleh peserta didik dari materi bahan kajian secara berkelompok. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang pas pada saat bicara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.